Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muharram merupakan awal bulan dari kalender Hijriyah yang pertama kali dicetuskan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Selain menjadi awal di kalender Hijriyah, banyak juga kejadian atau peristiwa sejarah yang di dalam peristiwa tersebut semuanya mengalami keberuntungan atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa atau kisah-kisah yang menceritakan tentang kemuliaan bulan Muharram terdapat pada kitab I'anatut Talibin juz 2 halaman 267. Kisah-kisah atau peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram antara lain yaitu: pertama, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diturunkan dari surga. Kemudian yang kedua, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, diturunkannya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal setelah banjir bandang. Kemudian yang keempat, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran apinya Raja Namrud. Kemudian yang kelima, diturunkannya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keenam, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Kemudian yang ketujuh, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihissalam dari wasilah pakaiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedelapan, disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari sakit kulit yang berkepanjangan. Kemudian yang nomor 9, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan Nun. Kemudian yang nomor 10, disibakkannya lautan bagi Bani Israel yang melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun yang kejam. Kemudian yang nomor 11, diampuninya Nabi Dawud alaihissalam dari kesalahannya. Kemudian yang nomor 12, diberinya Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kekuasaan berupa kerajaan. Kemudian yang nomor 13, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit setelah dikepung bangsa Romawi. Kemudian yang nomor 14, yang nomor terakhir, diampuninya kesalahan yang telah lewat dan yang akan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah-kisah tersebut mengajarkan atau bisa diambil kesimpulan bahwasannya bulan Muharram menjadikan bulan yang mulia dan istimewa, atau bisa kita simpulkan yaitu bulan keberuntungan atau bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para pemirsa semuanya
yang mempunyai hajat-hajat yang besar, seperti contoh ingin menjual tanah, menjual rumah atau properti, ingin cepat laku atau segera laku, atau yang mempunyai keinginan dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, maka para pemirsa semuanya bisa mengamalkan amalan khusus untuk bulan Muharram ini, yaitu cukup Anda menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 di awal bulan Muharram, yaitu tanggal 1, menulisnya ketika setelah sholat maghrib dengan mempunyai wudhu atau suci dengan menghadap kiblat, yaitu ketika malam 1 Muharram. Adapun fadilah atau manfaat dari menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 ini, yaitu supaya rizki Anda lancar, ekonomi tertata, lancar, dan apabila Anda ingin menjual tanah atau rumah atau properti, ketika Anda akan bertemu dengan calon pembeli atau orang yang melihat tanah atau properti Anda, cukup Anda bawa tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini yang sebanyak 313, kemudian Anda bisa bertemu langsung kepada calon pembeli atau orang yang melihat tanah atau rumah properti Anda. Insya Allah dengan wasilah tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang sebanyak 313 ini, calon pembeli akan berminat untuk membeli tanah atau rumah atau properti Anda. Selain menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang sebanyak 313 ini, di dalam kitab Khazinatul Asror halaman 92 juga disebutkan apabila Anda menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113, maka faedah atau keutamaan dari menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini yaitu untuk menolak bala atau menyingkirkan penyakit-penyakit atau wabah bagi dirinya dan keluarganya, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah dan keburukan selama hidupnya. Bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini, silahkan izin terlebih dahulu dengan cara menulis lafaz qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan sebuah amalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang keutamaan atau fadilah pada awal bulan Muharram. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.